Orang buta itu mengandalkan pendengarannya, namun yang didengar waktu itu hanyalah teguran, mungkin juga omelan-omelan orang yang ada di sekitarnya yang berusaha untuk menenggelamkan seruannya. Tetapi yang luar biasa, kegigihan si buta itu mengantarnya kepada Yesus. Dia tidak mempedulikan suara-suara orang yang ada di sekitarnya. Tapi pendengarannya diarahkan kepada Yesus sendiri. Maka kerinduan dan iman si buta telah mengantarnya kepada Yesus sang penyembuh sejati. Maka saudara-saudara, semoga iman dan rasa rindu kita akan karya penyelamatan Allah juga tetap membara dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita pun seperti pengemis buta itu akhirnya juga mendapatkan kesembuhan. Ya, rupanya setiap kita juga perlu memiliki semangat, memiliki kegigihan seperti yang dimiliki oleh pengemis buta itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat sabdanya sore hari ini kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu menjaga mata hati, mata iman. Maka mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan syukur ini. Dalam Ekaristi ini kita sertakan doa-doa kita untuk arwah semua anggota Ordo Karmel. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang buta melihat, sebaliknya orang yang melek tidak melihat. Ungkapan ironis ini kiranya merupakan gambaran perbedaan antara kebanyakan orang, termasuk para murid, dibandingkan dengan pengemis buta tadi. Orang banyak dan para murid meskipun matanya melek, mereka tidak mampu melihat dengan pemahaman yang benar siapakah Yesus. Kebanyakan orang hanya melihat Yesus sebagai orang Nazaret, tidak lebih dari itu. Mereka tidak mampu menembus identitas Yesus yang sebenarnya. Sementara pengemis buta tadi mampu melihat karya keselamatan Allah yang dijanjikan dan yang dinyatakan melalui keturunan Daud.
Maka ketika orang buta itu mendengar orang banyak lewat, dia mengajukan pertanyaan, ada apa itu? Pertanyaan itu menggambarkan keadaan batin si buta. Ia memiliki kerinduan, ia memiliki rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu, rasa rindu merupakan awal dari keselamatannya. Sungguh sangat menarik ketika kita melihat perbedaannya. Dari jawaban orang banyak, atau orang banyak menjawabnya, Yesus orang Nazaret lewat. Hanya itu saja. Tapi yang luar biasa, ketika mendengar jawaban itu, pengemis buta itu mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, orang banyak hanya mengatakan Yesus orang Nazaret itu lewat, tapi dia sekali lagi melompat cukup jauh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus pun menanggapinya, apa yang ku kehendaki ku perbuat bagimu? Dan ia menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi ungkapannya sungguh sangat mendalam. Orang-orang lain itu kebanyakan orang hanya mengenali Yesus sebagai orang Nazaret, tetapi ia mengenalinya sebagai anak Daud, sebagai yang ilahi, sebagai yang kuasa. Maka dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Maka Yesus pun menegaskan kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan akhirnya dia dapat melihat. Maka dari sabda yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, banyak orang melek tidak memiliki rasa rindu untuk mengetahui isi kitab suci. Karena tidak memiliki rasa rindu, rasa ingin tahu, maka tidak tertarik untuk membacanya. Akibatnya banyak orang yang melek matanya tetapi real buta terhadap Allah, buta tentang Allah. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Santo Hieronymus, tidak mengetahui kitab suci maka tidak mengenal Kristus. Yang kedua, sebelum disembuhkan, orang buta itu mengandalkan pendengarannya. Namun yang didengar waktu itu hanyalah teguran, mungkin juga omelan-omelan orang yang ada di sekitarnya yang berusaha untuk menenggelamkan seruannya. Tetapi yang luar biasa, kegigihan si buta itu mengantarnya kepada Yesus. Dia tidak mempedulikan suara-suara orang yang ada di sekitarnya. Tapi pendengarannya diarahkan kepada Yesus sendiri. Maka kerinduan dan iman si buta telah mengantarnya kepada Yesus sang penyembuh sejati. Maka saudara-saudara, semoga iman dan rasa rindu kita akan karya penyelamatan Allah juga tetap membara dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita pun seperti pengemis buta itu akhirnya juga mendapatkan kesembuhan. Ya, rupanya setiap kita juga perlu memiliki semangat, memiliki kegigihan seperti yang dimiliki oleh pengemis buta itu. Semoga sabda hari ini bergema dalam diri kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.